Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NIM 2012010 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan. Universitas Mulia Balikpapan merupakan gabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, yaitu STIMIK Stikom Balikpapan, STIMIK SPB Sentra Pendidikan Bisnis Samarinda, dan ASMI Erlangga Balikpapan. UM memiliki 3 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Mempunyai 3 fakultas yang terbagi lagi sebanyak 11 program studi yang berbeda-beda di setiap fakultasnya, dan UM merupakan kampus yang berusaha menerapkan konsep berbasis IT di lingkungan kampus. Visi UM menjadi perguruan tinggi berbasis entrepreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya, yaitu sebagai Global Entrepreneurship Campus. Misi UM yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang berbasis entrepreneurship dengan penguasaan ilmu pengetahuan dari teknologi terkini. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis entrepreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sebagai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance berstandar internasional. Fakultas Humaniora dan Kesehatan merupakan salah satu fakultas yang dimiliki di Universitas Mulia Balikpapan. Di Fakultas Humaniora dan Kesehatan terdapat 3 program bidang studi, yaitu Farmasi, Hukum, dan PG PAUD. Berikut ini visi dan misi dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Yang pertama adalah visi, melanjutkan studi di Fakultas Humaniora dan Kesehatan merupakan suatu kebanggaan sendiri. Yang kedua, misi dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan, yaitu kuliah di Fakultas Humaniora dan Kesehatan berarti menjadi bagian dari generasi yang membanggakan, didukung dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, fasilitas yang memadai, serta iklim belajar yang kondusif. Mahasiswa Fakultas Humaniora dan Kesehatan akan terpacu untuk meraih kesuksesan. Yang pertama adalah Hukum. S1 Hukum merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai kehukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi, yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SH. Visi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulia Balikpapan didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Mulia, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis entrepreneurship dan terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Adapun rumusan dari visi dari program ilmu hukum Universitas Mulia adalah pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berbasis entrepreneurship dan berdaya saing global.
Misi yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan institut baik nasional maupun internasional. Penjurusan. Ketika mahasiswa telah berada di semester 4, mahasiswa akan memasuki fase penjurusan, yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut. Yang kedua, ada business law. Konsentrasi business law mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersial. Business law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak, tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam segala jenis transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Yang kedua adalah farmasi. Sarjana farmasi adalah jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa mengenai farmasi dari belajar seperti menakar kandungan dalam pembuatan obat tersebut. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar S.Pharm. Visi menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humoris bertaraf internasional pada tahun 2039. Misi yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Yang kelima, mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Penjurusan. Ketika mahasiswa telah berada di semester 4, mahasiswa akan memasuki fase penjurusan, yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut. Clinical and Community Pharmacy. Konsentrasi Clinical and Community Pharmacy atau farmasi klinis dan komunitas. Konsentrasi ini akan membentuk karakter farmasis yang berparadigma patient-oriented atau berorientasi pada kebutuhan pasien, untuk mencapai kualitas kehidupan pasien yang lebih baik. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam dengan kemampuan komunikasi yang baik yang diperlukan dalam pendekatan kepada pasien dan masyarakat. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotik, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Pharmaceutical Herbal Technology. Konsentrasi herbal teknologi atau teknologi bahan alam. Konsentrasi ini akan membentuk farmasis yang mampu membuat terobosan terbaru untuk produk-produk farmasi minimal dalam skala kecil yang berasal dari bahan alam. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam serta ilmu kewirausahaan yang akan dibutuhkan farmasis dalam langkah awal menuju pharmacianer atau wirausaha farmasi. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apoteker, di klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas, serta merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Yang ketiga, PG PAUD, Sarjana Pendidikan
Guru untuk anak usia dini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana mendidik dalam proses mengajar untuk anak usia dini. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SPG PAUD. Visi, mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter pada tahun 2025. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga non-pendidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PAUD. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX, khususnya pada bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Penjurusan, ketika mahasiswa telah berada di semester 4, mahasiswa akan memasuki fase penjurusan, yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama, ada Edupreneurship, menempatkan konsep-konsep dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Aplikasi dari Edupreneurship arahnya ialah pembentukan mental dan jiwa entrepreneur mahasiswa dalam upaya mencapai kesuksesan dalam bidang pendidikan. Diharapkan mampu menyelenggarakan dan mengelola lembaga pendidikan anak usia dini yang menjunjung hak anak akan pendidikan yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak usia dini. Yang kedua adalah digital learning. Mahasiswa memiliki kemampuan di bidang IT yang memudahkan dalam merancang kurikulum, sistem pembelajaran, alat peraga maupun permainan edukatif. Diharapkan mampu menghasilkan rancangan dan pengembangan model kurikulum, alat peraga edukatif, alat permainan edukatif, dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi informasi atau TI. Berikut adalah prospek lulusan sarjana hukum. Yang pertama, pengacara. Yang kedua, jaksa hakim. Yang ketiga, profesor hukum. Yang keempat, konsultan. Yang kelima, notaris. Yang keenam, legal officer. Yang ketujuh, dosen ilmu hukum. Berikut adalah prospek lulusan sarjana farmasi. Yang pertama, industri perusahaan. Yang kedua, apotek, rumah sakit, dan laboratorium klinik. Yang ketiga, peneliti farmasi. Yang keempat, bagian administrasi pelayanan obat pada instansi pemerintahan, TNI, dan Polri. Berikut adalah prospek lulusan sarjana PG PAUD. Yang pertama, guru TK. Yang kedua, tutor usia dini. Yang ketiga, guru anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, dosen PAUD. Yang kelima, kepala sekolah playground. Yang keenam, konselor anak. Yang ketujuh, pemilik usaha bidang edukasi anak usia dini. Universitas Mulia membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Yang pertama, Universitas Mulia adalah salah satu universitas tinggi swasta yang ada di Balikpapan. Yang kedua, UM memiliki 3 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Yang ketiga, mempunyai 3 fakultas yang terbagi lagi sebanyak 11 program studi yang berbeda-beda di setiap fakultasnya untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Yang keempat, Universitas Mulia membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dari lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dan pekerja atau karyawan untuk diterima di Universitas Mulia dalam 3 fakultas dan 13 program studi, 11 di Balikpapan dan 2 di Samarinda dengan 26 konsentrasi. Yang kelima, seluruh program studi telah terakreditasi BANPT. Yang keenam,
Baca daftar fakultas, program studi, dan konsentrasi yang ada di Universitas Mulia. Yang ketujuh, temukan informasi lengkap mengenai program studi di Universitas Mulia di situs Universitas Mulia AC.id untuk informasi lengkapnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.